Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami ingin mempresentasikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul Pembaharuan dalam Islam. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menyebutkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Aisyah Ratu Kamelia, Alia Afifi, Isna Alawiyah, Khairun Nisa, Maulidia Eka Arianti, Muhibbatun Nisa, Radina Zakia, Rahmat Fauzan, dan Siti Sarah. Marilah kita memasuki materi yang pertama. Pengertian pembaruan Islam. Pembaruan dalam Islam merupakan upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Secara harfiah, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid dan pelakunya disebut mujaddid. Istilah tajdid sendiri memiliki arti yang lebih luas. Di antaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Latar belakang pembaruan. Masa pembaruan modern bagi dunia Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Masa pembaharuan ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan dorongan untuk maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjelang masa awal pembaharuan, umat Islam di berbagai negara banyak melakukan penyimpangan dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan tersebut antara lain, pertama, ajaran Islam tentang ketauhidan telah tercampur dengan kemaksiatan. Kedua, adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia hanya mementingkan urusan dunia dan meninggalkan akhirat. Ketiga, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme, jumud, yang telah membuat umat Islam berhenti dan berusaha. Keempat, persatuan di kalangan umat Islam terpecah belah. Kelima, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pembaharuan. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha merupakan keturunan Turki yang melakukan pembaharuan di Mesir. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan dan melakukan pembaharuan di Mesir. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di India dan melakukan pembaharuan di India. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir dan melakukan pembaharuan di negara kelahirannya, yakni di Mesir. Contoh pembaharuan Islam. 1. Gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab dan Syah Waliullah di India. 2. Gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. 3. Gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam dan pengiriman para pelajar Muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Aspek pembaharuan Islam di Indonesia dan di dunia. Pertama, aspek sosial. Di bidang sosial, masuknya Islam ke Indonesia membuat sistem kasta yang ada di masyarakat tidak diterapkan lagi. Islam terus berkembang dan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Setelah masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pelan-pelan mulai mengalami kemunduran dan runtuh. Kedua, aspek pendidikan. Pembaharuan pendidikan Islam merupakan akar-akarnya dari modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, modernisasi pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan gagasan dan program modernisasi Islam. Kerangka dasar yang berada di balik modernisasi Islam secara keseluruhan adalah modernisasi pemikiran, dan kelembagaan Islam merupakan persyarat bagi kebangkitan kaum muslim di masa modern. Pembaharuan pendidikan Islam merupakan titik kulminasi dari gejolak intelektual yang selama ini terpendam. Pada zaman pertengahan, sesungguhnya telah muncul beberapa pemikir muslim yang dengan jeli melihat krisis keilmuan dunia Islam.
tetapi mereka tenggelam di bawah arus utama yang tetap menghendaki kemapanan. Kritik-kritik tajam yang dilontarkannya bukan hanya diarahkan pada sufisme dan para filosofis yang mendewakan nasionalisme, melainkan juga ke arah teologi Asy'ari. Ketiga, aspek ekonomi. Modernisasi ekonomi Islam merupakan proses perubahan pola pikir dan tata kerja secara tradisi, lalu menggantikannya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang mengalami sedikit perubahan, seperti menambah atau mengurangi konsep asal ulama mazhab. Namun, hal tersebut tidak lari dari substansinya. Aspek ekonomi ini dapat dilihat melalui berkembangnya banyak industri di masyarakat. Keempat, aspek budaya. Modernisasi Islam turut mempengaruhi budaya dan adat istiadat masyarakat di Indonesia, seperti meningkatnya tingkat keadilan, toleransi, dan kerukunan antar masyarakat. Juga menekankan pentingnya keluarga dan hubungan baik antar anggota keluarga. Modernisasi Islam juga mempengaruhi seni dan budaya Indonesia, seperti pada seni musik dan tari. Beberapa contoh seni musik yang dipengaruhi oleh Islam di Indonesia adalah gamelan dan keroncong. Modernisasi Islam juga mempengaruhi arsitektur di Indonesia. Beberapa contoh arsitektur yang dipengaruhi oleh Islam di Indonesia adalah masjid-masjid, kampung-kampung, dan rumah-rumah tradisional. Kelima, aspek politik. Modernisasi Islam juga mempengaruhi bidang politik Indonesia yang sebelumnya dipengaruhi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Setelah modernisasi terjadi, kerajaan Islam di Indonesia mengadopsi nilai-nilai seperti kekhalifahan dan kesultanan yang ada di negara Islam di Timur Tengah. Keenam, aspek kesehatan dan kedokteran. Pergerakan modernisasi perkembangan ilmu kesehatan dan kedokteran yang signifikan ini terjadi pada zaman keemasan Islam. Ada banyak kontribusi modernisasi pada bidang ini, di antaranya adalah pendirian rumah sakit, pengembangan dan penyusunan buku kedokteran, pengembangan teori dan praktik medis, hingga metode dan teknik pengobatan. Dan melalui kontribusi ini, dunia Islam memainkan peran krusial dalam pengembangan ilmu kesehatan dan kedokteran. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.